Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini, kita berkunjung ke Masjid Al-Ikhlas di Jalan STM Suka Ikhlas, Kecamatan Medan Johor. Nah, kita memang spesialis untuk datang hari ini untuk ketemu Dewan Koperasinya dan Bendahara BKM yang ada di sini dengan Bang Jul. Untuk itu kita akan bertanya dengan beliau, apa sih kegiatan-kegiatannya, apa sih rutinitasnya. Dan untuk itu kita bertanya dengan beliau langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Eri di masjid kami. Terima kasih banyak Pak sambutannya. Alhamdulillah. Jadi kita dari channel Mang Lili hari ini Pak kan memang muter-muter ini kunjungan ke masjid-masjid. Nah hari ini kita schedule-nya pas pula ketemu dengan Bapaknya hari ini. Jadi kita ingin tahu Pak, bagaimana sih program yang ada di masjid ini dan biar masyarakat tahu, dan bagaimana sih dengan koperasi yang hari ini sedang digonggongkan oleh Wali Kota Medan. Nanti silakan Pak. Terima kasih, Mas. Jadi rekan-rekan pemirsa dari channel Mang Lili, alhamdulillah kami senang sekali dapat kunjungan beliau ini. Beliau ini udah berkunjung ke beberapa koperasi dan kemudian koperasi itu menjadi boom. Nah ini luar biasa beliau. Saya sangat salut ke beliau ini. Nah kami BKM Suka Ikhlas ini berada di lingkungan daerah yang disparitasnya cukup tinggi. Ini apa? Di satu sisi dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang orang berpunya, tapi di lain tempat ada lingkungan yang jauh sekali di bawah itu, sehingga disparitasnya cukup tinggi. Jadi fungsi yang kami lakukan di BKM ini adalah bagaimana memediasi antara yang memiliki ini, yang berpunya ini, untuk dapat menyalurkan zakat, sedekah, infaknya kepada orang-orang yang tidak berpunya. Nah, jadi kami memfungsikan diri sebagai media intermediasi namanya. Jadi sebuah kondisi kalau di dunia perbankan, mungkin Bang Lili tahu kalau di dunia perbankan itu kan kita dapat duit dari orang yang menyimpan duit, kemudian bank kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan duit. Nah, kalau di kita gitulah, zakat, infak, sedekah yang diberikan oleh para orang-orang yang muzaki, kemudian kita salurkan kepada orang-orang yang mustahik, berarti orang-orang yang membutuhkan. Itulah kami memfungsikan diri sampai saat ini. Lalu ya pertanyaan berikutnya adalah gimana kita mencari sebanyak-banyak mungkin orang yang dapat menyalurkan dana zakat, infak, sedekahnya kepada kami, sehingga kami cukup memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk membantu para mustahik kita, keluarga-keluarga yang kurang beruntung itu. Kemudian di sisi yang lain, kami ingin juga membuat keluarga-keluarga yang mustahik tadi itu kemudian melihat masjid ini sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat. Kalau dia pergi ke sholat di sini, dia menjadi jamaah di sini, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu kita buktikan dengan kita setiap jemaah yang datang kemari, kita berikan santunan, bantuan dalam bentuk sembako, sehingga mereka merasa kalau mereka ke masjid menjadi jemaah ini, alhamdulillah kehidupanku tertolong. Jadi kemudian masjid ini menjadi makmur. Di sisi lain kemudian kita juga bagaimana cara supaya mereka ini juga ekonominya menjadi bergerak. Caranya gimana? Nah, itulah fungsi yang kedua kami lakukan. Bagaimana menggerakkan ekonomi umat di sini. Caranya gimana? Setiap kegiatan-kegiatan kita itu, maka pengadaannya itu adalah dari jemaah sendiri, jemaah sendiri yang buat kue, yang buat nasi, sehingga biaya yang kita keluarkan itu kemudian mengalir kembali ke masyarakat, jemaah yang memperoleh manfaatnya dari biaya yang kita keluarkan. Di sisi lain kita punya juga minimal. Melalui minimal ini kita mengambil keuntungan sekecil-kecilnya, sehingga setiap orang
orang yang berbelanja di sini mendapatkan manfaat dari harga yang relatif lebih murah. Kemudian kita juga memberikan mereka itu kesempatan untuk diantar barang. Jadi mereka nggak harus datang kemari, cukup telepon kemari, kemudian barang itu diantar ke rumahnya. Jadi mereka merasa kalau ini ke masjid cukup banyak ya layanan-layanan yang bisa diberikan oleh masjid ini kepada mereka. Nah, sebagai jemaah tentunya kan akan merasa senang. Saya bangga menjadi jemaah masjid ini. Nah, sehingga harapan kita masjid ini menjadi makmur, kemudian kita juga jemaahnya banyak orang yang berinfak ke kita, yang muzaki juga melihat banyak yang masjid ini amanah untuk diberi menyalurkan dana yang zakat infak sedekah yang mereka berikan. Akhirnya bertambah, jadi semakin menggulung. Yang terjadi di kita selama ini sejak kepengurusan kita ini menggulung dia seperti bola salju. Orang yang pertama banyak, memang biayanya besar, tapi orangnya banyak, tapi lama-lama kemudian infaknya menjadi gede juga gitu. Pelan-pelan menggede, kemudian programnya menjadi lebih besar lagi gitu. Tadinya kita santunin cuma 10 orang, kemudian 15 orang, kemudian 20 orang, kemudian 25 orang. Begitu terus. Kita harapkan ke depan bisa lebih banyak lagi yang terbantu. Begitu Bang Medi. Nah, bagaimana memanage sesuatu ini kan? Ini kan jadi percontohan kita. Karena di satu BKM yang kita kunjungi ke BKM yang lain beda-beda versi. Nah, di sini kita ketemu ilmu lagi. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita, rekan-rekan koperasi, pengurus masjid hari ini. Menjelang Ramadan. Nah, ini kan aktivitasnya kita kan meninggi nih Pak, ya kan? Nah, volumenya naik. Nah, apa sih kegiatan rutinitasnya? Dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi. Artinya di masjid ini pasti full ini, pasti punya gawean dan punya ide-ide cemerlang. Mungkin bisa kita contoh dengan masjid yang lain. Nah, dari Bapaknya apa biasanya? Baik, inilah momen di Ramadan ini kita jadikan manfaat atau kita jadikan momentum untuk bergeraknya, bangkitnya ekonomi umat. Yang pertama kita gerakkan pastinya adalah bagaimana memakmurkan masjid dulu. Dengan memakmurkan masjid ini, maka kita harapkan nanti jemaahnya ikut makmur. Gimana caranya nih? Nah, itulah dengan memakmurkan masjid ini kami ciptakan banyak kegiatan-kegiatan sehingga orang kemudian tertarik ke masjid, mulai dari mereka datang kemari untuk untuk taraweh, kemudian mendengarkan pengajian. Dan subuh ada lagi pengajian, kemudian ada lagi dengan tadarus malam oleh remaja, generasi muda, tadarus pagi setelah subuh dari bapak-bapak, ada lagi tadarus setelah duha oleh ibu-ibu. Terus ada kegiatan, nanti remaja putri lagi, terus pada asar, begitu seterusnya sampai buka puasa. Kita sediakan berbuka di sini, di mana bahan iftarnya itu, bahan berbuka puasanya itu dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyumbang kemari untuk bahan berbukanya setiap hari ada. Nah, yang menarik lagi adalah terkait dengan koperasi. Nah, kita sekarang ini memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membesarkan omset kita. Gimana caranya? Kita sekarang membuat paket-paket. Jadi kita buat paket yang senilai lebih kurang 100.000 yang isinya ada beras, ada sirup, ada gula dan sebagainya. Kemudian kita jual ke masyarakat. Kita jual ke masyarakat, harapannya itu apa? Nanti mereka beli dalam jumlah paketan. Paketan itu kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, untuk dalam rangka menghadapi Ramadan ini, karena isinya beras, sirup, gula, teh, itu bisa digunakan konsumsi untuk Ramadan. Tapi juga sekaligus bisa dijadikan paket untuk para muzaki ini kalau mereka mau menyumbang kepada mustahik atau yang membutuhkan itu, yaitu orang bersedekah itu dengan cara ini, diberi kemudahan orang, daripada dia mikirin kalau dia bersedekah gimana caranya. Sekarang kita sediakan paket di mana mereka
kemudian tinggal milih aja paketnya, kemudian kita yang atur diserahkan kemana aja. Atau mereka punya saluran sendiri, silakan, kita udah siapin pasokan barangnya itu dari koperasi, dari lingkungan kita. Jadi dengan demikian orang akan berlomba-lomba, kemudian momentum ini kita manfaatkan juga untuk koperasi kita. Jadi mereka Muzaki mendapatkan tempat untuk menyalurkannya, koperasi kita mendapatkan tempat juga untuk menyediakan barang-barangnya, kemudian Mustahik juga mendapatkan tempat, kemudian mereka mendapat bantuan yang rutin selama bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan Mustahik kita, orang-orang yang kurang beruntung, tidak akan lapar selama bulan Ramadan ini. Nah, itu dari BKM kita dengan perpanjangan tangan operasi kita, minimal kita upayakan itu bisa terwujud. Begitu Bang Dery. Kan ini begini Pak, ini kan dibilang tengah kota bukan, pinggiran kota pun bukan. Rumah masyarakat ini Pak rata-rata berpagar ini. Nah, ini kan sangat sulit ini. Bagaimana komunikasi dengan beliau? Tapi kita nggak tahu nih bagaimana memanagenya masyarakatnya dengan ridhonya Allah. Akhirnya begitu berduyun-duyun orang untuk bersekutu. Bagaimana caranya masyarakat itu tergugah hatinya dan bagaimana mengetuknya itu Pak? Ya baik. Memang di sini karena keragaman jemaah kita, warga sekitar sini, maka kita juga memperlakukan mereka beragam juga. Jadi kalau bagi yang calon-calon muzaki kita, ya, jemaah kita yang berpotensi, yang memiliki kekayaan atau dana lebih atau penghidupan yang lebih yang berkecukupan, maka pendekatan kita berbeda dengan jemaah yang di bawah, yang berpenghasilan. Kalau yang ini tentu kita pakai teknologi dengan WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group itu nanti muncullah masing-masing pihak dengan statusnya. Saya seorang perwira polisi, saya seorang dosen, saya seorang ini. Jadi status identitas mereka muncul di situ dan menimbulkan kebanggaan menjadi bagian dari jemaah kita ini. Saluran channel WA Group itu menjadi media kita berkomunikasi dengan mereka, mengajak mereka, menyalurkan, memberitahukan program-program kita, kemudian mereka menjadi tersentuh, terbentuk hatinya untuk berpartisipasi dalam program kita. Itu untuk yang kelas atas tadi kita bilang. Kalau yang kelas menengah ke bawah ini pendekatannya bukan begitu. Pendekatan kita nggak teknologi, mungkin mereka nggak pakai teknologi itu kan. WA Group mungkin nggak pakai mereka. Jadi ya kita door to door. Jadi melalui pendekatan door to door kita tarik mereka, apa masalahnya mereka nggak mau sholat di sini, apa kendala mereka, kendala mereka anak-anaknya nggak sekolah segala macam, kita siapkan dana beasiswa. Kita punya program beasiswa yang memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang putus sekolah atau yang memerlukan, bagi orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah tadi. Kemudian kita bantu uang sekolah bulanannya. Jika mereka ada les, kita bantu les. Kalau ada keperluan apapun sekolah, kita bantu melalui beasiswa. Jadi mereka terbantu di situ. Oh, saya dapatkan itu. Sekarang kita punya program lagi, yaitu zakat. Zakat itu berupa santunan dalam bentuk sembako kepada para duafa, kaum yang bermasalah dalam keadaan dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Nah, kita bilang melalui program zakat tadi itu, untuk santunan kaum duafa tadi, kita mulai bergerak mulai dari 10, tadinya cuma 15, terus 20, terus 25, terus meningkat. Nah, itu menyebabkan kemudian kaum yang berada di level menengah ke bawah tadi sudah mendekat ke masjid, karena mereka melihat bahwa
masjid ini betul rahmatan lil alamin ya bagi kami, sehingga mereka menganggap masjid ini part of solution, bagian dari solusi nih gitu. Kalau ada masalah datang ke masjid, jangan nolong, jangan narkoba, jangan apa, datang ke masjid, kita carikan solusinya. Kalau butuh pekerjaan kita cari. Nah, kita juga punya unit UPZ, jadi unit pengumpulan zakat yang dari Basnas itu. Kita punya unitnya di sini yang saat ini sudah mengelola sekitar 100-an mustahik kita yang berusaha. Jadi kita berikan modal usaha kepada mereka. Nah, itu sekarang sudah bergulir. Bayangin kalau 100 orang yang kita berikan, kemudian 100 itu, di dalam 100 itu ada 4 masing-masing anggota keluarga, berarti ada 400 kepala yang kita hidupi dari program itu. Jadi mereka, oh aku kesulitan duit nih untuk usaha, datang kemari ke masjid. Jangan datang ke rentenir. Kalau mau kita mau gak dapat makan jadi ada kesulitan, nggak ada ini, datang ke masjid, katakan sebenarnya apa yang terjadi. Oh kita bisa bantu usahanya, memodalin usahanya. Atau kita masuk kategori dia memang sudah parah sekali, misalnya udah cacat misalnya, atau karena dipecat tiba-tiba nggak bisa ini, kemudian kita berikan santunan. Jadi kita ingin masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi di masjid ini adalah bagian dari solusi. Nah, jadi dengan kooperasi gitu juga. Jadi mudah-mudahan dengan kita adanya kooperasi ini kemudian menjadi part of solusi juga, jadi bagian dari solusi juga untuk masyarakat atau warga atau jemaah kita. Komisinya lebih Bagaimana masjid ini sesuai dengan namanya Al-Ikhlas. Nah, masyarakat di sini sudah menjadi ikhlas dengan manage seorang bendahara yang mengetahui bagaimana karakter warganya, dan akhirnya terbantulah masyarakat yang tidak mampu di sekitar sini. Itulah Al-Ikhlas, sesuai dengan semuanya dan sesuai dengan nama masjidnya. Mudah-mudahan masyarakatnya yang selalu mensedekahkan rezekinya, Allah akan membalasnya. Amin. Dan seluruh pengurus masjid di sini dan jemaahnya selalu diberikan ridho dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kami dari channel ini terima kasih banyak Pak. Dengan pemaparan Bapak hari ini, mudah-mudahan kita di beberapa masjid yang ada di Kota Medan ini akan menjadi contoh dan suri teladan bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa meniru yang terbaik. Artinya semuanya belum tentu baik, tapi intisarinya kan untuk yang terbaik kan pasti ada. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Bapak selalu diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesehatan juga kepada Bang Lili channel ya. Terima kasih. Sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih. Itulah kunjungan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat tahu bagaimana fungsi masjid, koperasi yang sudah digaung-gaungkan oleh kita, dan hari ini kita ketemu satu ilmu yang begitu bermanfaat di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.